العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وارزقني فهم القوي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah limpahan karunia dari Allah jualah dan dengan berkat Rasulullah jualah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat sehat, taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat pulang berjumpa di majlis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa matta'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darain. Amin. Sifat yang kedua daripada 4 sifat yang wajib bagi sekalian Rasul, yaitu amanah. Halaman 41 belah. Amanah artinya kepercayaan atau dipercaya telah. Lawannya khianat artinya culas. Maka wajib segala Rasul amanah dan mustahil culas. Dalil nakalnya inni lakum rasulun amin, artinya bahwasanya aku utusan dari Allah kepada kamu dan aku ini lagi orang yang dapat dipercaya. Jadi sifat yang kedua yang wajib bagi sekalian Rasulnya Allah yaitu amanah. Amanah ini ujar kita kawan dipercaya. Ada hianat tuh bahasanya telah. Kita diunjuki barang amanah, diunjuki anak amanah. Amanah tokoh dipercaya bang. Sidin itu mana kita menggunakan sesuatu itu pada porsinya. Nah, misal kita mengunjuki anak kita lawan sakulahannya amanah dia. Kayak pas sekolah amanah tuh ya dilajari bujur-bujur. Nah, ada gurunya santai saja mangitik guru-guruan kada lah. Kita misalnya ada kawan amanah, kayak kawan amanah saja, kawan yang menjagai kita, dijagai kita, rahatan kita ada dijaganya, rahatan kita kada ada dijaganya. Nah, amanah ngaranna. Bini amanah lawan laki. Apa amanahnya? Dijaga harga dirinya, rumahnya dijaga, anaknya dijaga. Laki pun kita amanah kepada bini. Ada sing kita kada sing main-main keluar tuh kada. Nah, anak amanah lawan orang tua. Jakuitan sakulah tinggi desa buju sakulah kada sakulah tarus tuh kada. Jadi kita nah buju sakulah. Nah itu ngarannya amanah. Inya tadi ujar kita menggunakan apa yang diamanahi kepadanya jangan bujur-bujur. Adapun ujar kita amanah bagi sekalian Rasul itu artinya segala Rasul Allah tadi terpelihara daripada segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, dalam kurungnya maksiat. Jadi segala nabi itu maksud terpelihara dari mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu arti amanah bagi para rasul. Jadi nabi itu, rasul itu berataan gawiannya itu dipelihara Allah. Kadada nabi dan rasul itu menggawi yang dilarang Tuhan. Jadi gawian nabi itu dua, antara wajib lawan sunnah, kada ada yang lain. Jadi nabi tadi terpelihara daripada mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah, dalam kurungnya maksiat. Maksiat itu kan dua, maksiat zahir lawan maksiat batin.
Amun maksiat jahir itu kan nang kalihatan. Nabi itu kada bisa minum minuman. Nah maksiat jahir itu kan bisa mabuk, itu maksiat jahir. Menyuntan, maksiat jahir. Bakalahi, maksiat jahir. Menyambati orang, maksiat jahir. Kabibinian yang kada halal, maksiat jahir. Nabi terpelihara daripada itu berarti. Jadi sekalian Nabi dan Rasul itu terpelihara dari itu berarti. Dan Nabi dan Rasul itu berarti juga terpelihara daripada maksiat batin. Maksiat batin itu kayak apa tuh? Orangnya pahirian. Nabi pahirian kan ada. Orangnya dengki ujar kita. Kada kawa melihat orang lain dapat dan nyaman. Lalu dia ujar kita berkusang kapalana, berguru kapalana, apa nasan. Tetangga nuka sabida motor amuk di rumahna kada nyaman bang hidup. Tetangga nuka tipihannya kada nyaman mah. Asa neraka tuh bang sudah yang amuk warna-warna laki ujar kita tuh apa bulan orang ini mah. Iri dengkinya orang mah iri dengki ini jadi kita ini kada nyaman lah orang nyaman nah. Segala Nabi terpelihara daripada sifat maka itu. Nabi kada ada sombong, kada ada. Kalau pak mantang-mantang jadi Nabi, sudah mantang-mantang jadi orang tua, lalu Nabi berjalan dengan kada ada. Nabi terpelihara dari itu. Kalau pak Nabi bilang kita pandendam, ada. Nabi itu bersih hati, terpelihara daripada maksiat zahir dan terpelihara daripada maksiat batin. Jadi gawian Nabi itu cuma dua, ujar ulama, antara wajib dan sunat. Makruh ada Nabi. Seandainya bang dia aja di hadis itu ada aja Nabi Tuhan Nabi Muhammad jauh kita tagawi nang makruh anu aja Nabi itu kan bisa aja mana kita namanya minum berdiri aja. Nabi itu kan suah aja anu kita makamih berdiri. Nabi itu kan dia bisa aja napa berwudu sekali-sekali. Napa kita minum berdiri itu makruh ulah minum dah jangan berdiri. Sunatnya berduduk, yaitu berduduk bagus tuh. Minum tuh kan lawan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kamu tangan kiri kan di dalam hadis Nabi itu setan lah. Orang anu kan namun yang bagus ya tuh makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Karena ujian Nabi, fa inna syaitan ya'kulu bisimarihi wa yashrabu bisimarihi. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Makanya anak pian ramadan lagi halus. Bila apa uji kita katuju mangiri tagur, mahirakan ke kanan. Sama aja juga menulis kamu kawa kanan dulu, jangan kiri. Nah bagus-bagusnya kan kanan mahiri nya. Nah, jadi ada Nabi ujar kita minum berdiri. Makruhkah ada? Nabi itu ujar kita menjelaskan bahwasanya ini boleh aja digawi. Ini makruh. Seandainya Nabi kada kita kada minum berdiri, Nabi kada kita kada nang bakami berdiri, Nabi ujar kita selalu membasuh wudu 3 kali, seakan-akan orang wajib kayaknya. Jadi karena bila ada nang minum berdiri seakan-akan haram. Jadi Nabi ini memadihi berdiri boleh aja, tapi hukumnya makruh. Kami ujar kita berdiri itu kada apa-apa, hukumnya makruh. Berwudu sekali-sekali itu boleh aja, tapi hukumnya makruh. Jadi hukumnya Nabi manggawi nang makruh tadi itu wajib sebenarnya, supaya orang lain tahu bahwasanya ini hukumnya kada haram. Seandainya Nabi kada manggawi itu asal haram enak. Nabi itu harus minum bahasa kita. Nah, bila ada berdiri haram betina ada enak. Jadi tahu oh ngini makruh, nah itu namanya. Dan manggawi maksiat kan bisa Nabi manggawi maksiat ada. Seandainya uji ulama pian bisa mendengar, nah kayak Nabi Adam tamakan buah huldi, nang kayak Nabi Yunus ujar kita meninggalkan umatnya, nang kayak ujar kita dang sanak Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf. Nang kaya Nabi Muhammad bisa ujar kita marah tarangot lawan nang Abdullah Umi Maktub itu ditakwil berarti. Ditakwil itu kira diambil pahaman nang lain. Kan Nabi Adam tuh diperintahkan Allah Ta'ala jangan memakan buah huldi. Tapi sekalinya sidin memakan. Kenapa sidin makan? Kan Nabi yang berarti maksiat ya Nabi Adam kan maksiat. Sidin memakan buah khuldi itu banyak ujar kita hikmahnya.
Yang ditulis ulama tuh, memang Nabi Adam itu dilarang secara zahirnya, tapi disuruh secara batinnya. Ada tuh di kitab Jauhar Tauhid ada tuh. Nabi Adam tuh memang dilarang Allah Ta'ala pada zahirnya, tapi dalam batinnya disuruh memakan itu. Kenapa gerang? Amun Nabi Adam kadata makan buah huldi, kadada kita. Kadada kita, kadada buhan para nabi, kadada di kita surga neraka. Jadi hikmahnya Nabi Adam makan buah huldi itu banyak banget. Kita kada boleh nyambas sidin wah. Nih, Nabi gara-gara Nabi Adam kita keluaran pada surga kada boleh. Nabi Adam maksudnya kada. Amun sidin merasa kada apa-apa. Tapi kita menyambat di sini kada boleh. Makanya ujar ulama ada tuh. Ujar sidin seandainya nang jadi Nabi Adam tuh aku lagi beri. Jangankan buahnya sampai buahnya kagok. Kan Nabi Adam tuh kan makan sedikit aja buah hodisnya kan. Jadi ujar ulama itu seandainya aku tuh nang dijadikan Allah Ta'ala menggantikan Nabi Adam, jangankan buahnya lawan buahnya kagok sidin. Karena ketika itu banyak hikmahnya. Salah satu hikmah terbesarnya Nabi Muhammad ada. Amun Nabi Adam kada tambahan itu mungkin Nabi Muhammad kada ada itu hikmah terbesarnya. Atau ini ngarannya di dalam kitab tuh di ulama Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarrabin. Hasanatul Abrar kebaikan orang yang baik, tetapi orang yang sudah dekat lawan Allah Ta'ala itu merasa bersalah. Contoh kayak ini, contohnya ada tuan guru sudah bergelar kiai haji. Pokoknya kita banyak isi murid segalanya turun pada tanah berjembul itu kan. Berjembul itu boleh kada? Boleh loh. Tapi gara-gara sidin tuan guru, sidin kan hindari berjembul. Seakan-akan sidin merasa berdosa berjembul. Padahal berjembul kada apa-apa. Ada tuan guru pulang misalnya bersalah lipis boleh lah bu? Boleh. Selama menutup aurat aja. Tapi gara-gara sidin tuan guru, sidin kada memakai salipis. Saatnya sidin memakai salipis kan boleh lah. Boleh, karena kan bisa. Tapi sidin merasa kadanya nyaman. Nah itu tuh Hasanatul Abrar Sayyiatul Muqarrabin. Jadi kita kada boleh menyambat dulu. Nabi Adam lagi boleh tambah maksiat juga aja. Lalu wajar kita maksiat, jangan. Lain tingkatannya adalah. Jadi segala rasul tadi maksum daripada berbuat maksiat, baik maksiat zahir atau maksiat batin. Itu amanah dan lawannya adalah hianat, culas kita. Mustahil para nabi-nabi tadi culas, mustahil bubuhan rasul tadi culas. Maka wajib segala rasul amanah dan mustahil culas. Ini culas ini sifat maka baik. Culas ini kita maksiat. Kan rasul tadi terpelihara daripada maksiat, maka mustahil culas. Ini ini banyak maka ini sudah keluaran. Ya kan ada di hadis Nabi itu. Kaina ujar Nabi nangarnya amanah itu hilang. Sifat amanah ini hilang. Dalam hadisnya itu kan ada seorang laki-laki ya Nabi guring. Imbah guring itu sifat amanah di dalam dirinya tuh dihilangkan Allah Ta'ala. Tinggal lagi ujar kita seperti bakasnya berjalan. Halus kita pak kaki tuhan, imbahnya guring ulang ujar Rasulullah, hilang ulang tersisa lagi seperti latok di betis. Dan anu ulangnya sampai hilang, sampai karena ujar kita sakampungan tuh kada ada lagi namanya amanah. Jadi orang nanti kita bawa amalah satu dengan yang lain itu kada ada lagi amanah. Sampai-sampai mencari amanah namanya orang amanah tadi jauh tulak dulu aja tetangga. Wah ini banyak sih yang lain tuh. Banyak sih yang lain, karena itu kada amanah. Di kita baca amanah, namanya kita kapal masjid membawa lari uang jamaah ada kan kita kan cuma nama tuh kada amanah ngarannya. Kapal masjid lari membawa uang jamaah masjid. Tuan guru melarikan uang jamaahnya ada. Banyak tuh. Banyak kenapa sifat amanah sudah hilang. Amanah ini mengenai badannya amanah. Amanah itu dua kan, amanah kepada Allah, amanah kepada makhluk. Dua kan? Amanah kepada Allah, amanah kepada makhluk. Di Quran kan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila amanata ila ahliha. Allah Ta'ala itu menyuruh kalian untuk menunaikan amanah tadi kepada yang punya amanah.
Jadi amanah itu kita kalau garis dua, yang pertama ilallah, yang kedua ilal makhluk. Amanah kepada Allah napa yo? Amanah kepada Allah itu kita menggawi taat, meninggalkan maksiat. Kan kita ini kan dijadikan Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Tuhan, aku menciptakan manusia tuh supaya menyembah aku, bahasa intinya itu tuh. Kok amanah tuh? Menyembah Tuhan itu apa? Mengerjakan taat, meninggalkan maksiat. Bila kita taat aja, tetap tapi maksiat, belum amanah. Atau di kita ada maksiat tapi taatnya ketinggian, ada amanah juga. Anggarnya amanah tuh mengerjakan taat, meninggalkan maksiat. Anggota tubuh. Nah, amanah Tuhan lah, mata sampai ke ujung betis, mata ujung rambut sampai ujung betis, bibinian, ada rambut harat. Lalu ini kita kada amanah ditampayakannya lawan orang lain. Mata berbonding bang. Kan beri bunting itu kayak itu tuh. Sebab beri bunting itu dia ngalih banget. Beri bunting 500.000, 200.000, lalu itu topi rugi. Lalu macul kartong nah. Kenapa menjadi topinya rugi banget? 300.000, 200.000 beri bunting atau 500.000, apalagi bisa samir ditutupi itu rugi. Paksa dibuka nah kawannya. Amun salah pada binian gak ada apa. Amun lalakian melihat nah taliur kayak melihat mah kayak muasnya. Awak tuh amanah, jujur sama aja. Jangan sih buka-buka. Kita kan mata amanah, telinga amanah, muntung amanah, segala tubuh kita amanah. Kada kita tunaikan amanah takuni Tuhan. Kan dan Quran tuh qu anfusakum wa ahlikum nara ya Tuhan. Pelihara dirimu dan anggota keluargamu daripada api neraka. Nang keluarga paling dekat pun mana dulu? Jadi awak kita nih keluarga nanya mata kalau kita, telinga, tangan, betis, kaki, kemaluan itu keluarga kita amanah dulu. Yang kedua karena ada amanah lawan manusia. Amanah lawan manusia ya kita arahatan namanya kita arahatan muamalah apa? Arahatan jadi kita nang berdagang, arahatan kita jadi pemimpin kan amanah. Diamanahi orang jadi pembakar. Masyarakat mengharapkan supaya pembakarnya kita membawa kemajuan kepada desa, supaya beraspal, supaya bagus segalanya. Sekalinya ini hanya menumpuk hartanya, ada amanah ngarannya. Orang mengharapkan supaya kampung ini maju, sekalinya kampungnya kada maju, ini aja maju, hartanya maju, rumahnya maju sebenarnya. Ada amanah ngarannya. Laki kada amanah lawan bini, bini kada amanah lawan laki. Maka kayaknya di dalam hadis kemudian amanah ini ada dah. Dapat hari kiamat tuh. Jadi ujar Tuhan nih. Nah orang yang kada menunaikan amanah nih. Kayak pejabat tuh misalnya. Ujar Allah Ta'ala lewat malaikat nih. Ujar malaikat, si bulan. Ikam lagi bahari itu nah jadi napa? Jadi bupati. Ikam lagi bahari ujar kita jadi pembakar, jadi RT, jadi gubernur, jadi menteri. Tunaikan mula amanah. Kada jadinya. Nah sekarang ujar malaikat tunaikan amanahmu. Malaikat kayak apa sudah kiamat kayak apa menunaikan amanah. Amanahnya kemana menunaikan? Tuh aja malaikat tuh amanah tuh nah di kali jahanam di bawah apa kita di dasar neraka ambil. Asa turun ke neraka ambil tadi amanah tadi. Maka amanahnya ini kan gempangan nian baratnya tuh lebih pada gunung di dalam cerita tuh. Turun naik ke neraka sing mana kita kada turun ke bawah pecah disiksa malaikat turun ambil amanah tadi. Imbahnya apa masih beratan maka ngarannya neraka itu kan dalamnya diwar banget tuh sampai ke atas harapan menjadi kita pacangan selamat sekalinya pahawat pahuya alaih tak gugur pulang bahasa salawasan di dalam neraka. Amanah tuh paling sudah makanya kan ya Tuhan kami akan amanah nih kepada langit kepada bumi kepada napa kepada gunung jadi anaknya manusia aja nah amanah. Jadi kita amanat itu dijaga makanya amun anak jadi napa kali kapal lama kapal apa biar kapal masih gitu panas jurang ibadah itu hati-hati terhati-hati apalagi wah ini tuh saking takutannya tuh bah aku anak jadi ini nantinya tuh maka pemimpin nangka itu pian ciri kada bagus tuh ada sudah merasa diri mampu bila merasa diri mampu itu hakikatnya kada mampu adalah tulas jadi tulas mustahil sekalian rasul tadi tulas dalil nakalnya dalil dalam Al-Quran dan hadisnya
itu Yazidin inni lakum rasulun amin. Katakan wahai Allah Nabi kita, inni lakum rasulun amin, artinya bahwasanya aku utusan Allah kepada kamu lagi yang dipercaya. Jadi sekalian Nabi itu ujar para Nabi, umatku, aku ini adalah utusan Allah, aku ini utusan Allah, orangnya amanah. Jadi bubuhan Nabi itu orangnya amanah, berdasarkan. Ada dia ujar kita khianat. Ada kisah Nabi Muhammad telah saking amanahnya Nabi Muhammad tuh, kenapa ujar kita sidin tuh bisa dalam riwayat itu diberi orang duit. Jadi ujar nang memberi duit, wahai Rasulullah, duit ini duit sedekah. Duit sedekah itu kan sini kan mengambil. Rasulullah itu kan kadang mengambil sedekah, tetapi mengambil hadiah. Itu bagusnya tuh, amun pian terbaru tidak dijadikan sebagai ladang penghasilan. Magnaman selama amanah tadi tidak dijadikan sebagai ganimah. Ganimah itu jadi kita harta rampasan, jadi kita kenyamanan enggak. Ini kan jadi bupati, saya kenapa jadi bupati? Menumpuk kekayaan. Jadi RT menumpuk kekayaan, jadi pembakar menumpuk kekayaan. Diulah amanah orang tadi penghasilan bagi seorang itu, awas aja ya Allah Ta'ala ku panggang gitu. Maka mana memerdekakan kita misalnya si A korupsi itu kan duit orang berataan dah kemana memerdekakan. Jadi bisa orang bertakun sama Tuhan guru ulunya nama taubat. Nah salah mau izin korupsi memerdekakan sih orang banyak kayak memerdekakannya. Ada yang berikan ke anu ya, apa berikan ke pemerintah ya, mau kamu bilang pemerintah, maka bilang memberikan ke pemerintah ini ada kisah ulang, ada kisahnya apa diusut orang-orang, wah berarti ini korupsi karena, sopan ada kawan anu, sopan gue tak tahu aja ini, itu mah obatnya sih kan misalnya di si A korupsi, ada tertangkap nih, lalu beranak, lalu nana bertaubat, syarat taubat itu kan menyesal, berhenti, ada yang nari menggawit. Bila ada hak orang lain diberikan, memberikan ke masyarakat mau memberikan. Ada tahun punya duit negara diberikan lawan negara macam lainnya. Tapi di penjemang korupsi juga nih, ada pengarannya. Nah, makanya jangan akun biar jadi napa jika kepala tuh lapah itulah. Jadi seorangan diri sendiri membawa diri kenapa sudah? Mereka ya orangnya memberi lapar sudah. Membawa diri gitu lah pas akhir zaman ini seorang amina ngalih anak kalau kita budayanya Allah seorang lain maginya biar mau urus diri lawan keluarganya sudah lapah apalagi mau urus orang lain artinya kan orang nangka itu tuh merasa diri mampu sudah ya julun beban kita ini sudah 100 pikul 100 kilo dah gitu kan sudah akaya tuh membawa berjalan bepat dah pulang lawan orang tambahin lagi 100 kilo orangnya dan lagi ulang firman Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya katakan wahai kekasihku Muhammad, ujar Tuhan nih, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, kepada kaummu, jika kamu mencintai Allah maka ikuti aku, maka niscaya Allah mencintai akan kamu. Jadi ujar Allah Ta'ala wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, katakan kepada umatmu tunah, amun umatmu tadi bujur-bujur cinta lawan aku, syaratnya salting ikuti ikam. Jadi jalan kita cinta kepada Allah Ta'ala, cara kita mencintai Allah Ta'ala itu jalannya di Nabi Muhammad. Kita berpada cinta lawan Allah Ta'ala, tapi kadang mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, dusta ngarannya. Itu cinta palsu ngarannya. Bapada lawan bini ulu cinta, lawan pian ulu sayang, lawan pian. Bertahun-tahun sudah ujian nang biniannya, kalau bisa berdatang ke rumah, dustainya pian yang aku ditungguin gitu. Bapada aurat, bapada cinta wabah. Ada kisah drama atau puisi atau panjang mana marayu biniannya nih disuruh berdatang kan mau berdatang 2 tahun 3 tahun sudah di biniannya kali juga piannya berdatang macam-macam alasan karya jangan saya ditungguin yang lain aja
Amun tahu manunggi kalau kita tetungin ada pasti ini ya Tuhan ya. Amun ikan cinta lawan aku ya Tuhan ikuti Nabi Muhammad. Jadi cara kita mencintai Allah ikuti Nabi Muhammad. Kenapa gerang? Karena Nabi Muhammad ini tunjuk cara kita mencintai Allah Taala. Kita ada tahu nanti kehendaki Allah itu apa, nanti katujui Allah itu apa, nanti syariki Allah itu apa. Nabi Muhammad menjelaskan. Ujian Nabi Muhammad sambayang, ikam sambayang itu disuruh Tuhan, tahu kita. Ujian Nabi Muhammad, kita puasa itu Tuhan katujuk, lalu kita manut. Di Nabi Muhammad jangan nyambati orang, Allah Taala kada katujuk kami nyambati orang, tahu kita. Ujian Nabi Muhammad jangan menyuntar, tahu bunuh orang, Tuhan kada katujuk, tahu kita. Jadi nang kau menjelaskan supaya kita kawat cinta lawan Allah, Nabi Muhammad. Jadi amun orang cuma ikuti Nabi Muhammad otomatis cinta lawan Allah Taala. Kalau Tuhan berbeda. Bila ikan cinta lawan aku ikuti nabiku. Mengikuti itu apa? Mengikuti itu jadi kita paasian. Ujian Nabi nangka ini inggih gawi. Ujian Nabi jangan manggawi itu inggih jangan digawi. Itu ngarannya. Jadi Nabi ini ujian kita jalan kita supaya cinta lawan Allah. Makanya kan di dalam dalail hizib hari Senin Senin awal ada Nabi Muhammad orang sidin kan ngarang Nabi Muhammad itu banyak tuh harus berapa dalam dalail amun di dalam kitab lain itu kan banyak tuh lagi itu kan. Jadi di dalam dalail itu ada 200 berapa nama Nabi itu. Salah satunya ngarang Nabi itu Sayyiduna Siratullah. Siratullah itu jalan menuju Allah. Ada pulang di bawahnya kan misalnya Sayyiduna Siratun Mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan menuju Allah dan jalan yang lurus itu Nabi Muhammad. Jadi kita hendak menuju Allah jalannya jalan mana? Jalan Nabi Muhammad. Nanti biar baca ada ayat bagaimana di sana. Pasti soal. Ada mana? Sayyiduna Siratullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Siratul Mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar bagaimana? Ada mana? Jadi Nabi Muhammad itu jalan kita menuju Allah. Amun kita cinta lawan Allah, mengaku cinta lawan Allah, pasti mengikuti Nabi Muhammad. Karena syahadat itu kada wata bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang di kita beriman lawan Allah, ada beriman lawan Nabi Muhammad sama dengannya kada beriman. Nah, itulah banyak persambungannya nih. Mencintai akan kamu dan dalil akalnya berbahan para rasul para nabi itu ya kita wajib bersifat amanah. Nah bagaimana seandainya kan terjadi barang seandainya adalah seandainya rasul itu khianat, jangan mengerjakan maksiat pada zahir atau batin atau mengerja yang makruh, maka kita diperintah juga mengerja itu maksiat atau itu makruh. Karena Allah menyuruh mutaba'ah kepada Rasul, sedangkan Allah menyuruh mengerja maksiat itu mustahil. Maka mustahil juga segala Rasul khianat, makanya telah mereka amanah. Jadi ujar sidin, seandainya segala Rasul itu khianat lawan Tuhan dengan mengerjakan maksiat, maka kita pun disuruh juga mengerjakan maksiat. Kenapa kan? Karena Tuhan tadi menyuruh bila ikan cinta lawan aku, maka ikuti Nabi. Sekalinya Tuhan dengan mengerjakan maksiat, maka kita pun disuruh juga mengerjakan maksiat. Kenapa kan? Karena Tuhan tadi menyuruh bila ikan cinta lawan aku, maka ikuti Nabi. Sekalinya Tuhan menyuruh kita mengikuti nabinya, mengikuti rasulnya. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh maksiat itu adalah mustahil. Karena mungkin Tuhan menyuruh maksiat, karena maksiat itu kada baik. Artinya mustahil juga segala nabi tadi khianat. Karena nabi itu gawiannya cuma dua, antara wajib lawan sunat. Itulah gawian nabi. Jadi nang kita turutin apa? Gawian nabi nang bagus. Karena gawian nabi itu pasti bagus sudah itu nang kita turuti. Tapi ada nih. Gawian nabi itu ada nah khusus bagi sidin. Ya karena sabarnya ada kayak ini aja itu gawian Nabi juga aja. Nabi menggawi berarti boleh. Ada sebagian daripadanya nah khususnya salah satunya nang dalil orang wah ini Nabi kawin banyak. Nah itu kalau dituruti
Nabi kan boleh kawin lebih pada 4. Kalau yang kita nang si bungol gini nang kisah nang membaca seorangan membaca Nabi Muhammad dia kawin lebih pada 4-nya sampai belas-belasan dalam iman. Oh berarti boleh berarti lama mau 4-nya nah pian mengaji kata guru gawian Nabi itu ada nah khususiyat nah khusus dari sini saja salah satunya mini banyak. Makanya kan ada tuh nang yang bisa melatih lah nang mini sampai 11 ya, nah sampai 15 ya. Menuruti Nabi ya salah itu khususiyat menuruti nang salah. Coba menuruti tahajud Nabi di dina akunnya. Coba menuruti sedekah Nabi di dina akunnya. Nabi tahajud sama laman. Seorang apa sama laman guring orang badingkong. Nabi bersedekah di dina anak menurutinya Nabi nah. Saapa beri orang habis itu sini juga. Seorang diberi orang sampai saya sejuta, minang seorang emang itu ada. Nah nyamannya hanya itu rutin, nah sakitnya kan dihindak. Bini anu ya Nabi Muhammad ya bini anu ya sampai anu ya berarti boleh kan? Masalah itu khususnya itu lalakian ngajin tuh benang itu tuh bini Nabi Muhammad ya. Apa di dalam Quran dia nyuruh bini 4 ya wah bininya tuh lihat yang lain pulang jangan anu ya. Kan ada tuh bisa balik kan kayaknya karena lucu tuh anu ya anu mamai ya. Kalau pian dia poligami, tahu aja namanya poligami itu kan sunnah Nabi ya ini yang nangkatnya. Berarti pian yang gini lah ulun poligami ya. Anu abah mulai. Jangan kisah poligami itu. Biar sambil subuh aja malam dia balik. Gitu aja terus sunnah Nabi yang dihambalakan tuh bangun subuh yang talayir sebenarnya itu lagi itu mana. Anu mau aja kan Nabi aja poligami aja lagi pada 2 1 ya binian terus sunnah Nabi itu mau aja jangan bini aku tahu ya bermuai namanya poligami itu sunnah Nabi dan aku kada mah ya kada Nabi kita kada ingkar kok dengan itu kita perintah Al-Qur'an dan Nabi menggawi tapi sauti apa muai sunnah Nabi itu kada gitu wara sunnah Nabi itu banyak salah satunya sampai yang subuh kada melayur nah biar sampai subuh melayur nah jangankan sampai yang subuh melayur nah beres jadi kita kada nukar muka nah jangan ngomongin yang lainnya dulu namanya jadi tiga wina hikayat telah hikayat kena kita sambung barang mula sampai di situ mula dan ini adalah dari antara seseorang dapat dihina di muntong kan sedikit terus sampai situ mula mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah dengan berkat ini majlis dosa-dosa kita dosa mama abah kita dosa keluarga kita dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kita anak-anak kita keturunan kita menjadi orang yang makrifah kepada Allah makrifah kepada Rasulullah dan kita kalau kita dimudahkan rezekinya oleh Allah rezeki yang halal dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita matinya dalam keadaan husnul khatimah berserta dengan Rasulullah SAW di dalam surganya Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nabi salafun as-salihun wa ila hadratin nabi bi sirrin nabi wa bi sirri suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله رب العالمين كلها ونعوذ بالله من هذه أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله